Viral rame gitu. Cara gampang dapat duit kan? Buka peti, lihat sesuatu, duit keluar kan? Gimana Ustaz? Itu sih gini, karena yang dilihat sama Allah itu dalam agama Islam ketika orang mencari nafkah bukan seberapa banyak duitnya. Karena kalau yang dinilai sama Allah seberapa banyak duitnya, akhirnya orang yang contoh yang korupsi, ngambil hak orang lain, mencuri, ngegarong, itu kan hasil yang tidak halal. Melipat gandakan uang, atau yang kayak lagi viral ada jenglot di kotak terus keluar uang banyak gitu. Nah yang dinilai sama Allah bukan banyaknya uang tapi usahanya. Usahanya ini halalan thayyibah, nggak cuma halal tapi baik. Banyak usaha yang halal, banyak usaha tuh halal tapi tidak baik. Kenapa? Karena nyari duitnya dari yang halal tapi keluarinnya di uang yang haram kan gitu. Nah ini sama sebenarnya. Ketika kita terberdaya sama orang, sama seseorang, ayo naruh duit, nanti duitnya berlipat-lipat. Nah itu ada sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bukan orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu adalah orang yang mencari nafkah, bekerja lillahi ta'ala, dan jelas-jelas yang dia dapat halal. Kalau ini kan nggak ada kerja, dilipat gandakan. Kita juga nggak tahu itu settingan apa bener, kita nggak paham. Kalaupun settingan, ya berarti masuk kategori nipu banyak orang. Kalaupun bener enak banget gitu kan, ngapain orang kerja capek-capek, ngapain kita peres keringat banting tulang, mendingan dilipat gandakan, taruh uang di situ enak. Tapi kan itu tidak mengajarkan kepada kita untuk mencari nafkah yang halal. Karena gini, ada sebuah kisah Rasulullah itu sangat-sangat menghargai laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarga, istri dan anak-anaknya. Selesai sholat isya berjamaah, ada salah seorang sahabat Rasul yang dilihat sama Rasul, tangan kanannya bagian atasnya warna hitam legam. Ketika ditanya, kenapa dengan tanganmu wahai sahabat? Aku ini pengembala kambing, jadi pergi pagi kemudian pulangnya menjelang malam. Rasul nggak bilang apa-apa, Rasul senyum, Rasul ambil tangan sahabatnya, Rasul ciumin bolak-balik, dan Rasul bilang, hazihi yadun yuhibbullah wa rasul. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tangan-tangan orang yang berusaha keras. Tapi Rasulullah itu sangat murka terhadap orang yang nyari uang secara instan. Banyak konteks sekarang kayak kedukun, yang ngepet, miara tuyul, gitu-gitu loh. Terus melipat gandakan kayak dengan jenglot. Itu mah udah pasti jauh dari Allah. Karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, sebagai di zaman sekarang pun orang masih bisa dibodohi dengan cara seperti itu. Masih banyak orang percaya seperti itu. Nah, peran kita ini sebagai masyarakat bagaimana untuk tidak menekan hal seperti itu? Kita ini masyarakat Indonesia masih hobi dengan yang klinik-klinik sih ya, yang mistik-mistik, yang instan-instan. Makanya contoh waktu itu ada anak kecil yang bisa ngobatin, nyelupin tangan ke pakai batu itu, ponari. Itu hilang gitu aja udah. Terus ada lagi siapa yang belum ngeluarin uang dari belakang, yang akhirnya di penjara? Ya itu dia. Siapa? Dimas Kanjeng. Itu juga rame. Bahkan yang kena bukan orang-orang bodoh, ya. Pejabat, profesor, doktor kena. Makanya betul saya mikir Rasulullah bilang ke puncak keilmuan seorang itu bukan titel, bukan profesor, bukan dokter, bukan pejabat. Tapi puncak keilmuan seseorang itu adalah keakraban dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang akrab dengan Allah itu nggak akan pernah takut miskin, nggak pernah takut kaya, karena menurut dia rezeki udah diatur. Tugas manusia cuma berusaha. Nah masyarakat menurut saya jangan terjebak pada hal-hal yang cepat instan. Jangankan urusan yang kayak gitulah, urusan haji umroh aja ketika ada yang murah, bayar, ujung-ujungnya ketipu miliaran, ketipu bahkan ratusan M. Yang jelas-jelas, yang real, yang konkret, yang objektif. Islam itu simpel sebenarnya. Kalau mau cari uang, ya ada hukum Allah, ada hukum kausalitas, ada sunnatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita emang disuruh investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah jangan lupa dunia harus dicari. Ingat, dicari. Dicari bukan untuk dimiliki. Dunia itu dicari untuk jadi jembatan kita buat menggapai akhirat yang lebih baik. Jadi nggak usah lah ikut-ikutan gandain uang segala macem. Hati-hati, propagandanya udah
banyak lewat sosmed segala macam yang real. Mendingan yang jelas orang jual es kelapa modal 1.500 ada untung 2.000 3.000 itu halalan thayyibah. Apa kayak masuk fitnah akhir zaman bisa? Oh iya. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu banyak ya. Rasulullah sudah memberikan beberapa indikasi, beberapa sinyal. Salah satunya kata Rasul ketika manusia yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Manusia mulai berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit tapi lupa dengan rumah yang paling abadi, kuburannya masing-masing. Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Tanda-tanda akhir zaman diantaranya lagi adalah mereka mulai mengejar dunia, terpedaya dengan tipuan-tipuan muslihat, tipuan-tipuan yang berbentuk klinik, kayak menggandakan uang dan lain sebagainya. Sekarang masuk akal nggak sih menggandakan uang? Ya mending orang nggak usah kerja lah, mending orang nggak usah capek-capek pergi pagi ngantor macet, lelah pulang udah kecapean, nggak usah gandain uang, selesai urusan. Tapi ini mempengaruhi keseimbangan alam. Padahal alam ini sudah diatur sama Allah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itu kata Allah. Allah sudah menciptakan malam buat istirahat. Allah menciptakan siang buat cari nafkah. Jadi cari nafkahnya harus dengan keringat banting tulang. Jadi pesan saya buat seluruh masyarakat, jangan terpedaya. Pasti ada sesuatu yang nggak terungkap. Apalagi sekarang teknologi digital udah serba canggih. Kita kan nggak tahu ada trik apa gitu loh. Kalaupun emang itu settingan, kalaupun itu benar, bukan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kebenaran tidak diridhoi, berarti itu jatuhnya dosa dan kezaliman. Sip.